pihak lain serta dilarang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lainnya termasuk saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tanpa alasan yang sah. Siapa saja yang mengatasnamakan pegawai KPK meminta barang, uang, fasilitas atau meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan orang lain agar ditolak karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, minta dilaporkan kepada kepolisian setempat atau Direktorat Pengadilan. Pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki 3 Mei 2006. Jadi sejak awal sekali. Sejak awal sudah kita. Karena pernahkah ada insiden atau ada sesuatu yang melatar belakangi lahirnya surat edaran ini? Ini enggak, ini memang sejak awal. Untuk lebih prevention aja. Ini ruangan sampai jam 11 malam yang terakhir lampunya mati di sini. Karena memang kadang-kadang jaksa 3 harus punya 3 berkas, hakim 5 harus punya 5 berkas supaya lebih aman. Kalau kita tidak menggandakan di luar, kita upayakan tidak ada penggandaan di luar. Jadi di sini sendiri. Jadi tidak ada. Semua berkas-berkas, Pak. Semua berkas. Lakukan misalnya penjilidan. Ya, penjilidan itu kita harus punya sendiri. Jadi dibawa keluar dokumen-dokumen ini. Ya, setelah jadi kita bawa keluar, tapi kita tunggu. Dan tunggu. Nah, rencana ke depan arahan Pak Ruki dan pimpinan kita akan membuka divisi penjilidan tersendiri. Nah, ini misalnya ini ruang monitor yang saya katakan tadi, ini ruang monitor sangat kecil, sangat terbuka. Jadi Anda lihat semua sedang dipunya, semua termonitor satu persatu dan langsung direkam. Ini rekaman hari-hari. Semua rekaman hari-hari. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya ada komplain macam-macam, kita minta tanggal berapa misalnya buka, langsung kita punya. Voice-nya ada. Saat pemeriksaan tertentu pimpinan bisa langsung tertulis. Kalau diperlukan, cuman kita kadang-kadang juga nggak mungkin mengikuti secara detail teknis gitu. Di sini ini khusus untuk penyidikan. Nanti di lantai 7 adalah untuk penyelidikan. Lantai 6 warga masyarakat. Dan di lantai 5 penuntut. Anda orang pertama yang reporter pertama yang masuk ke sini. Terima kasih kesempatannya, Pak. Teman-teman sampai jam berapa biasanya, Pak Farid? Makin lama makin. Hah? Itu kan. Ada kalau tidur istirahat buat kalau merem sebentar gitu. Ya. Boleh dilihat? Ini ruang barang-barang dokumen aja. Dan tidur di sini. Iya, tidur di sini. Ya. Yang ada pertemuan dengan PA, kan ada berapa kamar yang kosong, ada yang Jadi kosong. mereka para pembesuk menunggu di sini dulu begitu, Pak? Iya, keluar besok nunggu di sini, yang tamu-tamu keluarga nunggu di sini, nanti Aksesnya tapi dari luar semua berarti ya, Pak? Iya, dari sana. Aksesnya dari sana? Iya, dari sana masuk, nanti mereka duduk, diawasi, dikontrol. Space-nya jadi cuma gini mereka antri? Ada di dalam ada. Ada di sana. Didesain supaya tidak selalu bisa terpantau? Satu terpantau, mencegah hal-hal yang misalnya kalau tertutup kan hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak, berapa ruang di sini? 5 ruang. 5 ruangan. 1 tahanan, 2 tahanan ya maksimalnya? Maksimal 1 ruangan ini 1 tahanan. 1 tahanan, 1 keluarga. Itu dikunjungi 5 orang. Maksimal 5 orang yang mengunjungi. Maksimal orang tamunya. Ada 5. Dengan berapa waktunya biasanya berapa lama durasinya? Maksimal 2 jam. Dan hak itu setiap hari ya, Pak? Enggak, Senin Kemis. Senin. Sama dengan kita mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Lapas. Dirjen Pas. Senin Kamis selama jam 10 sampai jam 12. Inkrahnya. Nanti lama juga mereka di sini ya? Lama. Dari proses penyidikan, lalu persidangan 120 hari, banding itu 60 hari harus putusnya lumayan. Hampir kira-kira kurang lebih lah sekitar setahun lah kali. Setahun mereka di sini. Kegiatan rutin, kegiatan rutin yang dilakukan. Ini adalah bagian dari kegiatan yang disebut dengan expose kasus. Jadi ketika kami ingin mengembangkan sebuah kasus, katakanlah putusan pengadilan sudah ingkrah, kemudian kita masih ada tersangka-tersangka lain yang harus kita hadapi, maka saya memanggil penuntut umumnya, saya memanggil penyidiknya, kemudian berdiskusi dengan pimpinan mau kita kemana arah dari penyidikan selanjutnya kasus ini. Nah, mereka menjelaskan kepada kita ini bagaimananya. Maka kemudian kita mendiskusikan, lalu kita memberikan guidance untuk mereka. Mereka harus maju ke sana. Pak Ruki karena dulu sebelumnya sudah menjadi pimpinan, jadi mungkin sudah familiar. Saya ingin tanya ke Pak Anto Indiarto Seno Aji, dulu di luar, sekarang di dalam, penyesuaian
terbesar yang harus Anda lakukan, Pak? Kalau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum, khususnya untuk kasus-kasus yang ditangani KPK, saya cepat menyesuaikan. Saya melakukan adaptasi dengan tim, semua ini bukan menjadi permasalahan saya yang sangat prinsipil sekali. Tidak. Jadi saya cepat bisa dapat menyelesaikan di sini. Waktu kasus ini dibawa ke sini, saya bilang coba bawa kemari berkas kasus. Ada 2 orang masuk ke apa itu? Berkas perkara, Pak. Hah? Masya Allah. Sampai 2 orang yang angkat. Bisa dibayangkan tingginya segini, coba gini kan, jangan ini. Bisa dibayangkan. Wah, berat ya, Pak? Waduh, berat, jangan anaknya. Aduh. Nah, bayangkan ini berkas perkara segini. 40 kilo ada tenaga 50 kilo. gimana? Ini yang dibawa anak-anak digotong sini. Saya bilang, apa itu? Berkas perkara, Pak. Loh, Membuka dapur KPK, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya bersama dengan PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki dan Komisioner KPK Zulkarnain. Selamat malam, terima kasih Pak Ruki, Pak Zulkarnain, terima kasih. Terima kasih sudah membuka dapur KPK untuk Mata Najwa. Dan sudah nawari makan juga kan? Sudah nawari makan, sudah nawari minum, dan sudah diajak berkeliling melihat dapur KPK, sesuatu yang selama ini belum pernah dibuka. Jadi saya sangat menghargai kesempatan ini, terima kasih. Terima kasih. Dan kita sekarang berada di balkon gedung KPK. Saya ingin ke Anda dulu, Pak Ruki. 2 bulan bekerja, setelah melewati gonjang-ganjing, atau mungkin saja belum melewati karena masih ada gonjang-ganjing. Pertanyaan utama di benak publik adalah, masih punya nyali tidak ya KPK saat ini? Nyali ya. Saya justru terbalik. Saya itu udah nggak punya urat takut. Sejak saya mulai masuk Akabri, urat takut saya udah putus. Dan nggak pernah nyambung lagi sampai sekarang. Jadi kalau bicara nyali, dari dulu pun saya bukan nggak punya nyali, nggak punya takut saya. Tidak punya takut? Nggak punya takut saya. Anda sebetulnya menyadari bahwa keraguan itu ada dari masyarakat. Persepsi bahwa KPK dilemahkan dan sampai sekarang masih lemah sesungguhnya setelah guncangan yang sedemikian besar. Keraguan itu masih ada, persepsi bahwa KPK masih belum sepenuhnya bangkit itu masih ada, dan itu masih terus menggelayati. Sadarkah, apakah Anda dan kemudian para pimpinan KPK yang lain sadar? Kalau buat saya, bagaimana ini program baik di penindakan dan di pencegahan ini bisa berjalan seperti yang sudah kami susun di dalam program kerja untuk tahun 2015. Dan ternyata juga dengan adanya kepemimpinan yang 5, kita masih bisa cepat solid, dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada ini dari hasil evaluasi ya saya selama lebih kurang 2 bulan ini sudah banyak yang bisa kita perbuat dan kita lakukan. Malah terhadap hal-hal yang kurang yang lalu mungkin dalam proses bisnis di penindakan, kita secara bertahap sudah kita lebih solid lagi untuk memperbaiki ke depan. Pak Ruki, persepsi itu, keraguan itu yang tidak hanya ditujukan terhadap institusi tetapi juga mungkin terlebih kepada PLT. Kita ingat di awal-awal banyak yang meragukan, banyak yang menuding Pak Ruki itu titipan. Kemudian Pak Indianto Seno Aji juga katanya rekam jejaknya diragukan. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu, apakah itu masih terus menggelayuti Anda dan rekan-rekan yang baru saja 2 bulan ini bekerja? Kebetulan saya sendiri bukan pertama kali masuk di KPK. Saya pimpinan pertama, kami pimpinan pertama di KPK juga sama diragukan. Bahkan lebih pribadi lagi. Apa mampu seorang polisi memimpin komisi anti korupsi, sedangkan polisi juga dikenal sebagai organisasi yang penuh dengan koruptor? Saya tidak usah dijawab yang begitu, tidak usah direspon. Tidak usah dijawab dengan kata-kata. Kita buktikan saja dengan perbuatan. Dan ternyata kemudian ya saya mohon maaf, pimpinan yang bisa menyelesaikan termnya secara lengkap dan tidak ada masalah justru pada pimpinan pada jilid pertama. Dan kita sudah membuktikan
Walaupun saya harus mengakui, dari sisi prestasi represif, jilid pertama itu kalah oleh jilid kedua maupun jilid ketiga. Tetapi jangan lupa bahwa jilid pertama itu awalnya adalah capacity building. Tetapi kami yang memulai. Bagaimana kami bisa menangkap seorang gubernur aktif, seorang pejabat setingkat menteri aktif. Dan itu saya buktikan. Stigma bahwa pensiunan polisi nggak mampu, saya balik. Dan itu yang sangat menyenangkan, bahwa ketika saya mampu membalik stigma seperti itu. Dan sekarang stigma yang menimpa Taufikur Rahman Ruki apa, Pak Ruki? Kalau Anda bisa dengan jujur melihat stigma apa yang menempel pada periode saat ini di mana Anda diberi tanggung jawab yang ini? Terulang lagi, seperti hal yang sama terulang lagi. Berani tidak sama polisi? Kenapa tidak? Stigmanya kan seperti itu. Ini mantan polisi, masuk KPK, KPK bermasalah dengan polisi, masih berani tidak dengan polisi? Jangan-jangan beraninya dengan yang lain, dengan polisi takut-takut. Waktu jilid 1 pun sudah saya buktikan kok. Ada seorang bintang 4 yang saya ambil, yang kita ambil. Kan kita sudah buktikan. Sekarang kalau ada lagi, kita akan lebih proper menangani masalahnya. Sehingga kalau terjadi pra-peradilan, insya Allah kita tidak akan kalah lagi. Dan sudah kita buktikan. Berapa pra-peradilan yang terjadi setelah pra-peradilan pertama tadi? Tidak kurang dari 6. Yang 4 kita menangkan, yang 2 menarik. Artinya kita sudah cukup perkasa untuk menghadapi itu. Saya mau mengutip supaya tidak salah. Nggak usahlah ada OTT karena itu